teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Diormas dari program studi D3 Kebidanan Stikes Aptio Yogyakarta. Teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang narkoba dan nafsa. Baik teman-teman, waktu yang saya gunakan sekitar 2-10 menit. Saya mohon agar teman-teman dapat menyimak sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, kita akan masuk ke pengertian narkoba dan nafsa. Nah teman-teman, narkoba itu apa sih? Jadi narkoba itu adalah nafsa atau zat psikoaktif atau psikotropika. Nah teman-teman, apabila obat itu dipakai secara terus-menerus dapat mengakibatkan gangguan intoleransi keadaan seperti peningkatan intoleransi, gejala putus obat atau ketagihan, dan juga dinamakan withdrawal syndrome yang seperti keringat dingin, suhu badan meningkat, kemudian adiksi, dependensi atau ketergantungan. Nah teman-teman, ketergantungan ini ada ketergantungan fisik, kemudian psikologi, dan gangguan mental. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke klasifikasi ya. Yang pertama, klasifikasi alami, yaitu jenis obat yang diambil langsung dari alam tanpa ada proses fermentasi atau produksi seperti ganja, kemudian opium, psikolin, dan kafein. Kemudian klasifikasi semisintesis, yaitu jenis obat yang melalui proses atau fermentasi, contohnya morfin, kodein, heroin, dan krem. Yang berikut klasifikasi sintetis, yaitu jenis obat penghilang rasa sakit dan penekan batuk, contohnya anfetalin dan dipropadon. Yang berikut teman-teman, kita akan masuk ke klasifikasi narkoba efek. Yang pertama depresan, yaitu jenis obat yang mengurangi fungsional seperti membuat seorang tenang dan tidur. Yang berikut tidak sadarkan diri. Yang kedua, stimultan, yaitu jenis obat yang dapat merangsang tubuh dan meningkatkan gairah kerja, membuat semangat, contohnya kafein. Selanjutnya, halusinogen, yaitu zat atau obat yang memberikan efek halusinasi, contohnya itu ada ganja. Nah sekarang teman-teman, kita akan masuk ke jenis-jenis narkoba. Yang pertama, opium atau opioda, contohnya bubuk putih yang terbuat dari tanaman popi yang dikeringkan lalu ditumbuk jadi serbuk opium, dan biasanya juga tanaman morfin, contohnya semisintesis. Yang berikut kokain, yaitu zat perangsang yang kuat berasal dari daun koka. Kemudian ada marijuana atau ganja, yaitu bahannya bisa diambil dari daun atau bunga. Kemudian kita masuk ke alkohol, yaitu alkohol terbagi atas 3 bagian atau golongan. Yang pertama, kadar alkohol, yaitu 1-5% seperti bir. Yang kedua, 1-50%, contohnya wine atau anggur. Yang ketiga, 20-50%, contohnya whisky. Kemudian ada sedaktif. Yang berikut ekspresi. Yang ketujuh, sabu atau akomoditas baru yang sedang naik daun menyebabkan neuro. Kemudian ada kafein, yaitu zat perangsang yang ditemukan saat diminum. Kemudian ada tembakau. Tembakau yaitu dikeringkan dan dibuat dijemur, dijual di gudang tembakau,
Kemudian ada zat aktif seperti nikotin. Nikotin juga memberikan efek penenang. Ada karbon dioksida yang menyebabkan kurangnya sirkulasi tubuh. Kemudian ISD atau jamur dari kotoran sapi. Dan yang berikut ada steroid, yaitu meningkatkan ukuran otot dan kekuatan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dampak penyalahgunaan pengaruh terhadap fisik, yaitu yang pertama gangguan sistem saraf seperti kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf perifer. Yang kedua ada gangguan jantung. Yang ketiga ada gangguan paru-paru seperti susah bernafas ya teman-teman. Yang keempat ada gangguan hemopotik, yaitu gangguan pembentukan sel darah merah. Yang berikut ada gangguan pencernaan seperti hepatitis. Kemudian ada gangguan sistem endokrin, yaitu penurunan kadar gula darah. Yang berikut ada gangguan saluran perkemihan, yaitu kecacatan. Dan ada gangguan otot dan tulang. Yang berikut ada resiko terinfeksi gangguan penyakit infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Nah, teman-teman, ada juga pengaruh atau gangguan kejiwaan. Yang pertama, gangguan jiwa berat. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, tindak kekerasan. Yang keempat, pengerusakan. Yang kelima, percobaan bunuh diri. Nah, teman-teman, faktor seseorang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama ada faktor individu, faktor zat. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Saya sudah selesai memberikan sedikit edukasi tentang bahaya narkoba dan nafsa. Mohon maaf teman-teman bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.